once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGT Angkatan 8 Kabupaten Bone akan melakukan praktik coaching. Pada kesempatan ini saya Andi Subair akan bertindak sebagai observer, UAP Haryanti sebagai coach, dan Pak Hardiansyah sebagai coaching. Deskripsi kasus: rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah saat melakukan supervisi saat ia mengajar. Kepala sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan kepala sekolah, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Namun kepala sekolah tampaknya tersinggung dan ia khawatir kepala sekolah akan mempersoalkan ini dalam rapat hasil supervisi Sabtu depan. Bagaimana Anda menemukan solusi terbaik untuk masalahnya? Percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Di sini Ibu akan melakukan coaching. Benar begitu? Iya Pak, betul. Di sini saya akan menjadi observer ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching. Oke, sebagai coach, model apa yang nantinya akan digunakan dalam
proses coaching kita hari ini. Baik Pak, dalam proses coaching ini saya akan melakukan dengan model TIRTA ya Pak. Ini berisi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tentunya juga tanggung jawab. Dalam coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan? Baik Pak, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, dari ketiganya saya akan kembangkan secara spesifik adalah yang mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif pun nantinya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diajukan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach nantinya sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Oke, baik. Mungkin itu aja ya Bu, pertanyaan dari saya. Sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu dapat mengingat ya apa yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melaksanakan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Baik, masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya ya, bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana nih Pak? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari Bapak kepala sekolah? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu.
Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Sepertinya yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Baik, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Baik, sebenarnya yang Bapak lakukan itu sudah bagus, Bapak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa itu berbeda-beda dan cara belajarnya pun juga berbeda. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Bapak bercerita, nah sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu, saya takutnya Bapak Kepala Sekolah mempersoalkan ini di kemudian hari. Baik, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak hari ini merasa tidak nyaman ya, adalah saat supervisi ya. Itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Seperti itu, Pak ya? Iya, Bu. Kira-kira apakah Bapak Kepala Sekolah akan mempersoalkan hal ini dalam rapat hasil supervisi hari Sabtu depan atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Pak, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Baik, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini sebelum rapat hasil supervisi. Kemudian beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran bagaimana menjalankan proses belajar mengajar ya Pak. Ya. Baik. Nah, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar untuk utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan. Juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Baik, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Baik, syukurlah Pak sudah merasa lega
Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Hardi untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru dari sekolah lain. Jadi kami bisa sama-sama saling berbagi metode dan cara mengajar yang tepat. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak Hardi. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR setelah jam istirahat. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu. Iya Pak, silahkan. Terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia Bu. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Hardi. Oke, baik, sudah selesai ya. Di sini sebagai observer yang mengamati proses berjalannya coaching, yang pertama yaitu tujuan, di mana kompetensi tujuan sudah terpenuhi oleh coaching. Terpenuhi yaitu coaching memiliki permasalahan yang harus dibicarakan dengan coaching untuk mencari jalan keluar. Kemudian dari segi permasalahan adalah berkaitan dengan kritik kepala sekolah saat supervisi. Coaching mengajar tidak menggunakan buku teks, namun menggunakan media lain. Terus yang kedua, identifikasinya umpan balik yang diberikan pun sudah sesuai dengan tujuan dan mengenal pada investigasi masalah. Contohnya tadi tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi oleh coaching. Dan pertanyaan yang mengarahkan coaching untuk menggali potensi diri untuk menentukan solusinya. Dan jadi rencana aksinya, pertanyaannya menuju aksi sudah sesuai, terbukti dengan coaching menemukan jalan dan strategi tindakan untuk menentukan jalan keluar atas permasalahannya sendiri. Pertanyaannya juga sudah mengarah pada komitmen, sehingga tercapai jadwal menghadap kepada kepala sekolah dan alternatif solusi untuk permasalahannya. Jadi kesimpulan dari hasil coaching kita, dari 3 komponen yang ingin diterapkan, mulai dari aksi dan tanggung jawab, telah dijalankan oleh Ibu AP Haryanti, sudah berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru-guru, sesuai dengan rencananya. Baik, terima kasih Bu AP dan Pak Hardi. Terima kasih juga Pak. Terima kasih juga Pak. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I